saya Desi Natalia Purba dengan NIM 2204-2203 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan judul materi yaitu Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan. Yang pertama, konsep perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang mempunyai tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan di Indonesia sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPPN, yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang yang selanjutnya disebut RPJP, yang kedua yaitu rencana pembangunan jangka menengah yang selanjutnya disebut RPJM, dan yang terakhir yaitu rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disebut RKP. Bagian B, proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat. Proses perencanaan pembangunan pada tingkat pusat biasanya melibatkan pelaksanaan penilaian kebutuhan untuk yang pertama, mengidentifikasi persyaratan dan tujuan pusat, yang kedua, merumuskan rencana strategis yang berisi visi, misi, dan tujuan, yang ketiga, membuat rencana proyek yang rinci, yang keempat, mengoptimalkan pendanaan dan sumber daya yang ada, dan yang kelima, memperoleh izin dan persetujuan yang diperlukan. Selanjutnya, melaksanakan dan memantau proses konstruksi dan pengembangan. Selanjutnya, proses perencanaan pembangunan daerah. Menurut Blackley pada tahun 1989, ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu yang pertama, pengumpulan dan analisis data yang terdiri dari penentuan basis ekonomi, analisis struktur tenaga kerja, evaluasi kebutuhan tenaga kerja, analisis peluang dan kendala pembangunan, serta analisis kapasitas kelembagaan. Yang kedua, pemilihan strategi pembangunan daerah, terdiri dari penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan tindakan, serta penyusunan strategi. Yang ketiga, pemilihan proyek-proyek pembangunan, terdiri dari identifikasi proyek dan penilaian viabilitas proyek. Yang keempat, pembuatan rencana tindakan. Yang pertama terdiri dari pra-penilaian hasil proyek, yang kedua pengembangan input proyek, ketiga penentuan alternatif sumber pembiayaan, serta identifikasi struktur proyek. Dan yang kelima, penentuan rincian proyek, terdiri dari pelaksanaan studi kelayakan secara rinci, penyiapan rencana usaha, pengembangan, monitoring, dan pengevaluasian program. Yang keenam, persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi, yaitu sebagai berikut: penyiapan schedule implementasi rencana proyek, penyusunan program pembangunan secara keseluruhan, targeting dan marketing aset-aset masyarakat, serta pemasaran kebutuhan keuangan. Selanjutnya bagian C, yaitu organ atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, yaitu ada Presiden, Menteri, Gubernur, serta Bappenas. Selanjutnya bagian D, hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah, swasta, dan masyarakat memiliki hubungan yang saling berkaitan untuk mencapai suatu sasaran pembangunan nasional dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan nasional. Ketiga sektor ini memiliki peran yang sangat penting di dalam perencanaan proses pembangunan. Adanya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi media strategis di dalam mengatasi permasalahan pendanaan terhadap perencanaan pembangunan. Di dalam hubungannya, sektor swasta akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusivitas yang seimbang antara rantai produsen dan konsumen. Sedangkan pemerintah akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi, serta keterjaminan partisipasi masyarakat akan memperoleh manfaat dengan memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan teknologi baru. Selanjutnya bagian E, yaitu mainstreaming SDGs di dalam pembangunan di Indonesia. SDGs
atau pembangunan berkelanjutan, SDGs Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan merupakan suatu alternatif di dalam penyempurnaan dari agenda pembangunan. Di Indonesia sendiri, hal penting agar dilaksanakannya SDGs yaitu dasar hukum pelaksanaan, lembaga pelaksana, dan rencana pelaksana. Integrasi SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional sangat penting dilakukan. Di Indonesia sudah melakukan langkah integrasi, diantaranya ada agenda pembangunan global seperti MDGs, perubahan iklim, dan biodiversity ke dalam pembangunan nasional. Langkah-langkah integrasi ini dikenal dengan sebutan mainstreaming. Mainstreaming SDGs dilakukannya ini agar SDGs mendapatkan perlakuan yang sama dengan program lainnya di dalam rencana pembangunan nasional. Tujuan dan manfaat mainstreaming ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agenda global sejalan dengan agenda nasional. Yang kedua, pelaksanaan agenda global menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional. Yang ketiga, akan teridentifikasi program pembangunan yang digunakan untuk melakukan agenda global. Dan yang keempat, akan dapat dikoordinasikan oleh berbagai pihak dari penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan rencana. Dan yang kelima, akan mempermudah koordinasi kerjasama internasional yang berkaitan dengan agenda global. Sekian dari pemaparan materi saya mengenai materi perencanaan pembangunan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.